Terima kasih buat kesempatannya. Di sini saya Roma Jelita akan melaporkan hasil bacaan saya mengenai buku yang saya baca, yaitu menentukan bentuk struktur dalam berkhotbah, dengan dosen Ramli Harapan, dengan judul buku dengan penulis buku yaitu O. Wesley Allen, di mana diciptakan pada Gunung Mulia pada tahun 2017 dengan halaman 1 sampai 24. Di mana dalam laporan ini yang pertama yaitu bab 1, di mana tentang mengapa bentuk itu penting. Jadi di dalam mengapa bentuk itu penting ada dua tahap. Yang pertama, apa yang ingin dikatakan. Jadi di sini maksudnya ialah sebelum kita mulai berkhotbah, kita terlebih dahulu memilih sebuah teks Alkitab. Kita juga bisa menafsirkan Alkitab dan menentukan hubungan teksnya dengan kebutuhan jemaat dunia, dan menetapkan pada suatu pertanyaan khotbah yang akan melibatkan pikiran dan hati dari para pendengarnya pada tingkat yang signifikan. Yang kedua itu kita memutuskan bagaimana mengatakan apa yang ingin kita katakan kepada para pendengar, di mana tahap ini melibatkan pemilihan bahasa, tafsiran, metafora, dan gambaran, dan menetapkan dalam sebuah urutan yang paling mampu mengundang para pendengarnya. Jadi di sini dalam pengalaman seorang mendengarkan khotbah terjadi keputusan atau kebingungan semata-mata, di mana prosesnya seperti contoh Pendeta Haris, dia di mana mendengar sebuah lucuan pada hari Selasa, tetapi pada hari Selasa itu nggak ada hubungan khotbahnya dengan pada hari teks minggu itu. Dan sebuah lucuan juga pada Pendeta Johnston, di mana dia melantur ke cerita tentang neneknya yang berdoa setiap pagi di samping kolam ikan. Tiba-tiba membuat kesimpulan khotbahnya meskipun eksigensinya baru saja dimulai. Itulah sebuah pengalaman seorang mendengarkan khotbah. Dalam persiapan khotbah ini kita harus tahu bagaimana harus selalu mengikuti apa, akan tetapi bila kita juga jujur harus proses dalam khotbah ini. Ketika kita tidak memiliki sebuah persiapan khotbah, pasti persiapan khotbah itu akan kacau dan tidak akan mempunyai sebuah makna, dan maknanya itu tidak akan tersirat dalam sebuah deskripsi yang linear seperti itu. Jadi seorang khotbah itu harus mempunyai sebuah catatan atau mempunyai sebuah dokumen di mana dia bisa mengevaluasi bahwa catatan atau dokumennya itu waktu dia khotbah, apakah khotbahnya itu bagus atau tidak. Itulah yang bisa dilakukan dalam persiapan khotbah ini. Yang kedua, pemahaman kita dan keterlibatan eksistensial kita dengan isi khotbah ini terus berkembang dan semakin mendalam. Sementara kita harus mempertimbangkan bagaimana menawarkan isinya kepada jemaat ketika melangkah naik ke mimbar. Inilah yang harus terjadi. Persiapan khotbah harus menjadi proses yang dinamis, organis, dan bukan sebuah daftar tentang apa yang harus dilakukan. Waktu berjalan terus dari hari Senin ke hari Minggu, tetapi kita juga harus persiapan khotbah yang bergerak bersamanya, tidak berjalan dalam garis lurus. Selanjutnya kita masuk kepada ada dua bentuk, ada dua poin. Yang pertama itu sejarah bentuk khotbah. Jadi dalam sejarah bentuk khotbah ini, keadaan bentuk khotbah sekarang sesungguhnya berasal mula pada abad pertengahan akhir, di mana para rahib Fransiskan dan Dominikan mulai menggunakan sebuah bentuk baru berkhotbah yang biasanya dirujuk sebagai khotbah universitas, di mana salah satu naskah berkhotbah dari abad ke-15, di mana dia menggunakan metafora sebuah pohon untuk melukiskan bentuk yang baru. Jadi dari sebatang pohon yang pendek muncullah 3 dahan yang besar. Kemudian dari masing-masing dahan itu muncullah 3 ranting yang lebih kecil. Pendekatannya adalah mengambil sebuah tema sentral dan membaginya dalam 3 butir. Masing-masing bagian kemudian dipecah lagi menjadi 3 subjektif. Inilah permulaan khotbah 3 pokok, 2 lelucon, dan 1 puisi. Jadi sebuah bentuk khotbah lainnya yang telah menghasilkan pengaruh yang lama di mimbar Amerika Utara dan mempunyai pengaruh yang lama dan hanya sedikit lebih mudah daripada khotbah universitas berasal dari gaya berkhotbah dari Puritan Plain. Jadi muncullah dalam Calvinis akhir abad ke-19 di Inggris, dan Eclectic bentuknya itu menekankan eksposisi kitab suci, di mana ada 3 bagian utama dari khotbah. Yang pertama itu komentar tentang teks kuno di dalam setting kunonya. Yang kedua itu menggali butir-butir doktrin
yang kekal dari teks yang kuno itu. Yang ketiga yaitu menerapkan butir-butir doktrin itu kepada kehidupan jemaat masa kini. Jadi sementara bentuk Puritan Plain berbeda daripada struktur khotbah tiga butir itu, di mana logikanya sama, tetapi keduanya adalah bentuk-bentuk deduktif profesional dalam pemberitaan. Mereka bergerak dari kesimpulan-kesimpulan umum kepada penerapan spesifik dan memanfaatkan bahasa didaktik yang persuasif. Inilah yang pertama. Yang kedua itu adanya bentuk dan fungsi. Jadi para pengkhotbah itu membutuhkan berbagai bentuk dalam bekal persiapan khotbah mereka. Lalu sering kita memperoleh atau menggunakan bentuk dasariah khotbah yang sama minggu demi minggu bentuknya. Jadi di sini ada metafora suara, di mana dalam konteks ini merujuk kepada cara masing-masing pengkhotbah, di mana pada cara kita ini adalah membawakan kepribadian yang unik dan keterlibatan eksistensial dari iman Kristen yang memengaruhi pemberitaan firman dan khotbah suara. Jadi di sini ada perubahan saat kita berkhotbah dengan saat kita tidak berkhotbah. Jadi kita harus mampu menyesuaikan bentuk dan fungsi ini. Di mana penting diingat bahwa pada akhirnya kita tidak semata-mata dipanggil untuk memberitakan Injil, tetapi untuk Injil didengar. Dengan kata lain, sementara semua orang Kristen berkomitmen pada isi Injil, para khotbah berkomitmen kepada Injil. Inilah bab 1. Yang kedua itu adanya bab 2, di mana gerakan kesatuan dan klimaks. Yang pertama itu kesatuan. Kita semua pernah mendengar pengkhotbah yang mengkhotbahkan sebuah khotbah yang sesungguhnya memuat 2 atau 3 khotbah di dalamnya, atau khotbah-khotbah menghabiskan lebih banyak waktu dalam perjalanan sampingan ketimbang perjalanan homiletik yang utama seperti telah direncanakan untuk hari itu. Di mana di dalam ini fokus yang dimana pada ini dari pihak jemaat kurangnya fokus seperti ini di dalam khotbah menghasilkan perhatian terpecah. Khotbah yang efektif membutuhkan fokus yang kuat. Jadi hal ini selalu benar, tetapi tidak pernah lebih benar daripada di masa kini. Sulit kita mempertahankan perhatian di jemaat kontemporer kita yang dibanjiri dengan media, karena dengan media ini para pendengar itu pasti tidak suka gitu kadang dengan khotbah kita. Jadi disinilah para pengkhotbah mungkin tergoda untuk menawarkan khotbah-khotbahnya yang mencerminkan bentuk perpindahan dari ide satu ke ide lain. Tetapi bila kita ingin agar khotbah itu transformatif dan memberikan kehidupan Injil, membutuhkan suatu tingkat keterlibatan yang lebih dalam ketimbang yang biasanya terlibat dalam media jenis. Yang kedua, jadi kita harus tetap terfokus pada beberapa unsur yang spesifik dan Injil untuk suatu waktu yang tepat. Bila para pendengar harus mengasimilasikan kabar baiknya dan bertumbuh di dalam iman Kristen. Itulah yang dimaksud dengan kesatuan. Yang kedua itu gerakan, di mana gerakan ini adalah sementara khotbah-khotbah perlu memiliki kesatuan fokus. Jadi mereka tidak boleh statis. Para pendengar harus mengalami khotbah lebih seperti sedang menonton sebuah film daripada mengamati lukisan di sebuah museum. Jadi seorang pengkhotbah itu harus bisa memfokuskan dan bisa membuat perubahan dalam sebuah khotbahnya. Bisa melalui seperti yang saya jelaskan ini dalam laporan baca ini, bisa mengamati lukisan di sebuah museum atau seperti sedang menonton sebuah film. Jadi gerakan ini penting untuk membuat para pendengar tetap tertarik akan apa yang sedang dikatakan dan terbuka kepada kuasa Injil yang mengubahkan setiap khotbah, tidak masalah akan bentuknya, mempunyai sebuah permulaan, pertengahan, dan bagian akhir, di mana hubungan kepada fokus yang utuh ini berbeda dalam masing-masing tahap khotbah ini. Jadi seorang khotbah itu harus memiliki gerakan dalam berkhotbahnya. Jadi para pengkhotbah bekerja dengan hati-hati untuk membangun suatu alur di seluruh khotbah yang bergerak lambat dan dengan cukup jelas sehingga para pendengar akan bertahan dengan khotbahnya sepanjang kebaktian, agar semua para pendengar itu tidak keluar saat kita berkhotbah. Jadi khotbah itu harus mempunyai gerakan. Yang kedua itu klimaks, di mana ini bagian terakhir dari bab 2. Di mana khotbah adalah sebuah ungkapan dari apa para pendengar harapkan jemaat pikirkan, rasakan, dan lakukan pada akhir khotbahnya. Jadi akhir khotbah itu di mana pesannya sepenuhnya mengklaim
para pendengar secara intelektual, pengalaman, dan etis, di mana klimaks ini adalah dari peristiwa berkhotbah permulaan dan pertengahan dari khotbahnya melayani bagian akhirnya. Jadi di sini kita perlu memperhatikan bahwa klimaks khotbah itu setiap minggu tidak perlu menguncangkan bumi, karena kita memberitakan dari minggu ke minggu dan harus percaya akan dampak kumulatif dari liturgi dan pemberitaan terhadap mereka yang berkumpul untuk memuji Allah dan berusaha hidup lebih meneladani Kristus. Jadi inilah hasil laporan saya mengenai menentukan bentuk struktur berkhotbah. Sekian dan terima kasih.